dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema mempersiapkan generasi emas. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Pemirsa, kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulo. Silakan Primus. Ya, terima kasih Julita. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Zooming with Primus. Hari ini istimewa kita membahas topik mempersiapkan generasi milenial. Generasi emas. Ya. Sudah hadir di acara ini Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak Joni Plate. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang. Selamat siang Pak Menteri. Ya. Sudah hadir juga Dirjen PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Jumeri. Selamat siang Pak Jumeri. Selamat siang, Mas Primus, Pak Menteri, Bu Unifah. Kemudian Ketua Umum PGRI, Guru Besar dari UNJ, Ibu Unifah Rosidi. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya. Pak Menteri, Pak Dirjen, selamat siang. Apa suara saya sampai ya? Bisa dengar suara. Oke. Dengar semua, bagus. Nah, topik kita adalah mempersiapkan generasi emas di tengah pandemi. 4 hari lagi, seluruh rakyat Republik Indonesia, 273 juta ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan semua punya semangat yang sama, dan pemerintah sudah menggaungkan bagaimana kita mulai mempersiapkan generasi emas agar pada tahun 2045 ketika kita merayakan 100 tahun Indonesia merdeka, negeri ini dihuni oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dan pemerintah juga menggulirkan transformasi digital pada saat pandemi karena banyak orang harus bekerja rumah dan terutama belajar dari rumah. Nah, kita berbicara tentang mempersiapkan generasi emas, lebih pada pendidikan dan kehadiran Menteri Komunikasi dan Informasi bagaimana membantu mempersiapkan sumber daya manusia untuk mencapai generasi emas ini. Kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Joni Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi. Kami persilakan Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Primus, Ibu Unifah, Ketua Umum PGRI, Pak Dirjen, Pak Johari, Bapak-bapak peserta diskusi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang hari ini kegembiraan sebetulnya bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan kita sekalian hari ini. Apalagi terkait dengan sumber daya manusia generasi emas. Nah, yang harusnya sebetulnya sektor yang utama di sini adalah sektor Pak Dirjen ini, sektor Kemendikbud. Tapi karena saya diajak, ya saya coba mencari angle-nya apa yang pas dengan saya, gitu kira-kira. Ya. Pak Primus ya. Iya, siap. Memang betul sekali bahwa Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada kita Indonesia untuk melakukan akselerasi transformasi digital, ya. Bahwa di dalam era pandemi coronavirus disease 2019 ini ada sisi lainnya yang bisa kita ambil secara positif untuk memajukan bangsa dan negara kita, termasuk dalamnya sumber daya manusia, ya. Yaitu transformasi digital yang diakselerasi atau akselerasi transformasi digital itu sendiri. Ya. Di samping tentu masalah-masalah kesehatan dan dampak ekonomi lainnya atau dampak kehidupan kemasyarakatan lainnya yang mencemaskan, mengkhawatirkan, menakutkan, memberikan ketidakpastian dan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Tapi ada beberapa pertanyaan yang terjawab bahwa COVID-19 ini memberikan dampak
langsung dan yang positif bagi sektor informasi dan komunikasi untuk Indonesia setidaknya Pak Primus. Ya. Ya, dari laporan statistik baru-baru ini QD kuartal kedua year on year 2020 sektor informasi komunikasi ternyata ya karena COVID justru terjadi peningkatan pertumbuhan yang luar biasa double digit. Kuartal 1 9%, kuartal kedua ini 10,88%. Di sektor lainnya yang berkontraksi atau terkena kontraksi, bahkan kontraksi dalam. Rata-rata kontraksi ke ekonomi Indonesia 5,32%. Nah, itu berarti sektor Kominfo ini memainkan atau mendapat ya tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga negara. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia ya, kalau di sektor Kominfo sendiri, akselerasi transformasi digital itu pasti menempatkan beberapa aspek penting ya. Aspek penting yang pertama, tidak mungkin kita masuk ke era digitalisasi dan transformasi digital kalau kita tidak menyelesaikan seluruh ya infrastruktur digital kita atau infrastruktur telekomunikasi secara lengkap. Tidak mungkin itu. Ya, ibaratnya kalau kita membuat bendungan ya tentu dengan harapan air mengalir ke sawah dan bisa ya sawahnya ditanam dan berproduksi dengan hasil produksi yang lebih besar. Air sampai di sawah. Tapi tidak mungkin air bisa sampai di sawah kalau bendungan yang dibangun tidak dilengkapi dengan seluruh salurannya. Ya, yang memungkinkan air itu mengalir sampai ke sawah. Salah satu saja yang tersumbat, air tidak sampai di sawah. Demikian pula infrastruktur telekomunikasi. Ya, kita membangun infrastruktur telekomunikasinya sektor broadband ya di jaringan pita lebarnya. Ya. Tetapi kita harus menyelesaikannya ya di level middle mile dan last mile, dan itu sudah mendapat tugas dari Presiden untuk tahun 2022 seluruh desa di Indonesia, termasuk desa-desa daerah 3T yang saat ini berjumlah 9.113 yang belum ada internetnya atau 4G-nya harus diselesaikan. Jadi saya sedang mengorkestrasi bagaimana menyelesaikan deployment ICT infrastructure sampai di desa-desa agar masyarakat bisa berselancar ya di dalam ruang digital melalui infrastruktur digital kita dalam rangka transformasi digital. Ya. Yang kedua harus menyelesaikan payung hukum. Banyak payung hukum yang masih bolong, yang belum selesai. Termasuk yang penting di situ adalah payung hukum yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Ya, itu penting sekali. Transformasi digital harus ada payung hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi kita. Yang saat ini sedang berproses di DPR, mudah-mudahan bisa segera selesai. Ya. Yang ketiga, yang kedua juga masih ya, termasuk di dalamnya di industri penyiaran itu sendiri. Ya, kita harus segera bermigrasi juga Pak Primus dari analog itu sistem ke digitalisasi, baik digitalisasi broadcast maupun digitalisasi narrowcast-nya. Nah, untuk itu kita harus siap juga payung hukumnya kita butuh dan berbagai regulasi lainnya. Ya. Yang ketiga barangkali harus memanage dengan benar ya ketersediaan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang terbatas apa di Kominfo adalah spektrum frekuensi itu sendiri. Jadi kami sedang melakukan farming dan refarming frekuensi untuk memenuhi kebutuhan spektrum frekuensi sampai tahun 2024 yang ya 3 kali lipat dibandingkan dengan kebutuhan hingga saat ini. Ya. Kalau saat ini 737 MHz, nanti 2047 MHz. Harus dicari banyak sekali. Atau 1310 MHz yang harus dilakukan farming dan refarming frekuensi. Dan termasuk untuk persiapan deployment 5G. Ya, 1882 MHz itu. Ini sudah teknis, Pak Primus pasti senang dengan angka-angka teknis ini ya. Karena memang ini nanti justru di situ smell the money-nya ya. Di spektrum itu gitu, di spektrum itu billions of dollar have to be spent ya untuk mendukung sektor itu dan will create billions of dollars juga digital economy ya. Itu dari sisi ketiga ya. Dan yang keempat yang kita diskusikan hari ini
yaitu tersedianya digital talent, talenta digital yang emas, ya, yang emas, generasi digital emas kita, itu harus kita butuhkan. Dari proyeksi untuk kebutuhan digital talent yang medium level, ya, intermediate level dan advanced level, itu setidaknya dalam 15 tahun ke depan kita membutuhkan 9 juta digital talent untuk ke intermediate dan untuk ke advanced level, dengan kurikulum yang dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan. Jangan sampai kebutuhan talenta digital skill, ya, digital talent ini harus nanti diisi oleh tenaga-tenaga dari luar negeri atau talenta digital asing. Ya. Kita tentu melihat Silicon Valley hari ini. Silicon Valley hari ini, kalau kita ke sana, Pak Primus, di Palo Alto, kalau jalan-jalan di Palo Alto, di Mountain View, California, banyak sekali, ya, migran Asia di sana. Bahkan top eksekutif teknologi company di Amerika diisi oleh orang Asia, India secara khusus. Kita tahu itu Microsoft aja, India. Hampir semuanya, Google, Microsoft, India yang mengisi. Ya. Demikian halnya di Indonesia, kebutuhan digital talent kita harus kita bisa penuhi sendiri, kalau tidak demand itu akan diisi oleh supply dari luar negeri. Dengan kualifikasi yang luar biasa besarnya dan pentingnya. Dan kurikulum itu nggak perlu saya ceritakan satu-satu, tapi banyak sekali kurikulumnya, ya. Jadi kita membutuhkan setidaknya intermediate digital skill dan advanced digital skill. Kominfo mengambil inisiatif melakukan stimulus pelatihan-pelatihan, nanti detail sedikit saya sampaikan setelahnya. Dan advanced digital skill yang kita siapkan ini adalah dalam rangka mempersiapkan master mentor digital, suhu digital. Siapa saja mereka itu? Mereka itu berasal dari para dosen perguruan tinggi, kepala-kepala dinas dalam rangka smart cities di Indonesia, founder dari startup Indonesia, ya, untuk kita didik. Dan pelatihan ini dilakukan di luar negeri dalam kerjasama Kominfo dengan misalnya Tsinghua University di Tiongkok, ya, atau di Korea, atau di Singapura bersama dengan Global Technology. Nah, ini mengirim orang, pendidikan yang dilakukan berkelanjutan dan lama. Saat ini terpaksa itu dihentikan sementara karena memang wilayah perbatasan banyak negara ditutup, termasuk Tiongkok, Korea, Singapura, akibat dari COVID, dan akan dibuka kembali nanti. Tapi ini program yang sudah berjalan. Yang kedua, intermediate digital skill yang dilakukan tadi. Saat ini walaupun COVID, tapi Kominfo tetap melaksanakan kegiatannya. Ya, kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2018. Ya, tahun 2018 itu kursi siswanya, ini beasiswa ya, 100% gratis ya dari Kominfo. Tahun 2018 1.000 siswa. Tahun 2019 naik 25.000 siswa. Ya, dan tahun 2020 ini kami melakukan 50.000 siswa berasal dari siswa-siswa berijazah SMA dan berijazah sarjana. Yang SMA masuk di program yang disebut dengan vocational school graduate academy, dan yang sarjana dengan program fresh graduate digital academy. Ya, itu tahun 2020 ini itu dilakukan secara virtual ya, dalam beberapa batch. Kemarin batch ketiga baru dibuka ya untuk 10.000 peserta, 5.000 dari vokasional yang tamatan SMA atau setara sederajat sekolah menengah atas, dan 5.000 tamatan sarjana. Itu dilakukan dalam tempo 2-3 bulan waktunya ya. Dan yang ketiga adalah yang kepada masyarakat. Ya, yang kepada masyarakat disebut dengan
basic digital skill atau literasi, digital literasi. Ini kerjasama Kominfo dengan lebih dari 108 lembaga, ya termasuk komunitas, ya termasuk komunitas untuk melakukan memperkenalkan, ya untuk memperkenalkan apa itu digital, ya literasi digital melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital atau Cyber Kreasi. Ini menjangkau sekitar 75 juta rakyat untuk mengetahui apa itu, jadi mempersiapkan mereka. Jadi ada yang di tingkat sangat basic, literasi digital, ada di tingkat intermediate, ya untuk para siswa yang berijazah, tamatan SMA dan atau sekolah menengah dan sarjana, dan itu kerjasama Kominfo dengan 92 universitas dan politeknik di Indonesia. Itu sudah berjalan. Saya hanya menandatangani memorandum dan atau perjanjian kerjasama dengan begitu banyak universitas. Nah, karena kemarin sudah dibuka Pak Primus, saya juga berharap khususnya para siswa dan mahasiswa dari daerah untuk mengambil bagian mendaftar. Hanya ada 10.000 ya seat, 10.000 kesempatan untuk mengikuti ini, agar tidak terpusat di kota-kota besar saja, supaya daerah juga mengambil bagian di dalamnya. Nah, kalau kita menyebut ya mempersiapkan untuk 3 kegiatan ini dalam konteks Talenta Digital Indonesia untuk mendukung transformasi digital, pasti kegiatan itu tidak cukup. Karena itu hanya sifatnya stimulus, merangsang dan memperkenalkannya saja. Perlu ada orkestrasi bersama dari seluruh komponen dan kekuatan bangsa kita, termasuk sektor pendidikan, untuk mengambil peran agar kebutuhan digital talent Indonesia dihasilkan dan disediakan oleh putra-putri Indonesia sendiri. Ya, untuk mengisi masa antara, ya saat ini Kominfo mengambil inisiatif, karena bagaimanapun juga kami membutuhkan itu untuk menggerakkan digitalisasi Indonesia, untuk mendukung ekosistem, mulai dari hulu upstream sampai di hilir, termasuk untuk over the top bisnis di Indonesia, ya termasuk untuk penyiaran dan seterusnya, harus memberikan dukungan untuk penyiaran. Tapi itu belum cukup untuk mendukung kebutuhan ya Indonesia towards a digital nation. Masih banyak yang harus kita butuhkan, dan kita bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital. Ekonomi digital kita bertumbuh begitu luar biasanya dan harus menampung. Contoh sederhana, ya 64 juta UMKM dan ultramikro sebagai penyumbang 60% dari GDP nasional kita, saat ini sudah perlahan-lahan bermigrasi menjadi UMKM ultramikro digital. Sekitar 9 juta lebih yang saat ini sudah menjadi UMKM digital. Dan berarti masih tersisa puluhan juta UMKM digital, UMKM yang perlu kita migrasikan dan memanfaatkan ruang digital untuk kepentingan digital ekonomi. Itu hanya untuk ekonomi. Bagaimana sektor yang lain? Bapak Presiden memesan untuk sektor-sektor strategis, ya harus juga menyiapkan dalam rangka transformasi digital. Sektor-sektor strategis itu apa saja? Dalam kaitan dengan SDM adalah sektor pendidikan. Yang saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang besar, yaitu electronic learning. Belajar jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi digital. Tantangan yang besar. Kami tentu menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, akan menyelesaikan sampai tahun 2022. Ya. Itu untuk selesai. Tetapi ya dalam masa antara ini para siswa, dosen, guru, mahasiswa tidak saja infrastrukturnya, akan sudah tersedia infrastruktur, mereka membutuhkan juga dukungan di level downstreamnya, di level hilir, yaitu sinyal, gadget, perangkat-perangkat telekomunikasi yang mereka butuhkan dalam rangka untuk melakukan interaksi digital.
Kominfo bersama-sama dengan rekan-rekan ekosistemnya, operator seluler, sedari awal sudah mengalokasikan dana khususnya untuk para siswa dan mahasiswa sebesar 1,9 triliun subsidi ya paket data per bulan. 1,9 triliun paket data per bulan. Itu dikelola langsung oleh operator seluler bersama lembaga pendidikannya, apakah itu universitas, politeknik, atau sekolah menengah, sekolah dasar, langsung mereka untuk wilayah di mana tersedia jaringan-jaringan mereka, khususnya jaringan fiber optik. Itu ternyata belum cukup, karena kita mempunyai 44 juta lebih siswa di bawah Kementerian Pendidikan. Kita mempunyai 8,2 juta lebih mahasiswa berada di bawah sektor pendidikan. Kita mempunyai 200.000 lebih dosen di bawah sektor pendidikan. Dan kita mempunyai bahkan mungkin jutaan guru berada di bawah Kementerian Pendidikan yang harus nanti ya mengatur tambahan asistensi dan insentif kepada mereka. Kami sudah melakukan pertemuan rapat dengan Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Pendidikan, Mendikbud, ya Mas Menteri bersama Menteri Bappenas, ya Menteri BUMN Pak Erik, saya sendiri hadir. Apa sih yang bisa kita usulkan untuk memberikan asistensi ini? Dan sampai pada kesimpulan ada beberapa asistensi melalui ya pembiayaan APBN untuk direalokasikan mendukung proses belajar mengajar secara elektronik. Baik, seperti misalnya paket pulsa. Ya, paket pulsa untuk para siswa, para mahasiswa, para guru kayaknya sudah melalui BOS atau semacamnya, nanti Pak Dirjen yang tahu ya. Para dosen ya, yang sedang kita siapkan setidaknya untuk 4 bulan ke depan, September, Oktober, November, dan Desember. Proses di pemerintahan harus dilakukan terlebih dahulu. Banyak administratif dan proseduralnya, seperti misalnya realokasi, ya, proses DIPA, dan seterusnya. Tapi ada komitmen untuk membantu para siswa sehingga proses belajar mengajar secara daring bisa dilakukan dengan baik untuk mengisi ya kebijakan blended learning yang dilakukan oleh Kementerian Dikbud, ya baik secara fisik sesuai rekomendasinya gugus tugas maupun secara daring ya untuk hal-hal tertentu dan kurikulum tertentu. Kominfo akan membantu sedapat mungkin ya bersama-sama dengan operator seluler bagaimana menjembatani ini. Nah, namun demikian sekali lagi Pak Primus, tidak cukup Kominfo dan Kementerian Pendidikan, tetapi seluruh kepentingan komponen bangsa kita untuk bersama-sama mengambil bagian bagaimana mendorong agar tersedianya digital talent kita, baik jumlah maupun kualifikasi yang memadai. Nah, di sini penting dan krusialnya peran seperti Ibu Uni dari PGRI, ya, tokoh-tokoh masyarakat dari lembaga-lembaga kemasyarakatan kita yang besar-besar di Indonesia yang akan mendukung itu. Pemerintah-pemerintah daerah untuk membangun ekosistem yang memadai di daerah, ya. Nah, dari sisi Kominfo, kami tentu sudah merancang roadmap menyelesaikan infrastrukturnya, menyelesaikan regulasinya, menyelesaikan spektrum dan sumber dayanya, dan saat ini ya membantu ya agar stimulus yang diberikan atau yang disiapkan oleh Kominfo ditindaklanjuti lebih komprehensif ya oleh sektor lainnya untuk memenuhi kebutuhan talenta digital Indonesia, talenta digital emas Indonesia 15 tahun ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya mohon maaf juga Pak Primus, karena sebentar lagi ini saya harus mengikuti rapat dalam rangka Inpres 6 tahun 2020 bersama Pak Menko Polhukam dan para kepala daerah, gubernur dan bupati se-Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak Menteri. Pemirsa, nanti kita akan mendengar respons dari Pak Jumeri dan Ibu Unifa setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.